Ah, Tidak sakit? Kalau sakit jangan berteriak. tahan. Siapa namamu? Cao Jia Chen Xiang. Istana tidak lebih baik dari luar. Master lifting pasti lebih baik. Tidak baik. Itu terjadi. Ilegal. Ini tangganya. Kalau kamu melangkah kamu akan lebih unggul dari yang lain, ayo pergi. Manik-manik yang diberikan ibuku. Siapa yang lari? Jangan lari, jangan lari. Kenapa kamu tidak patuh? Anak sialan. Biarkan aku makan enak. Apakah kamu datang ke sini sembarangan? Pergi 13. Tuan 13. Kamu di mana? Pergi ke sini dan lihat. Tuan 13, Tuan 13. Kamu di mana? Ayo. Ah, Aha, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Siapa yang melanggar aturan akan terlihat lebih baik darimu. Aku akan cuci muka. Jangan ambil handukku. Menyingkir. Cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa pendatang baru ini tidak tahu aturan? Kalau punya barang bagus tidak mau berbagi dengan semua orang. Ini yang diberikan ibuku. Rampas. Tidak, jangan rampas yang diberikan ibuku. Ah. Sakit. Aku bahkan tidak melakukannya. Hahaha. Menurutmu aku terlihat bagus di sisi ini atau sisi ini?
Hahaha. Oh, hantu. Hantu. Hahaha. Jangan takut kalau mereka mengganggumu lagi di masa depan. Kamu datang padaku. Oke. Namaku Liuli. Kerja di Bekas Institute Barat Kimpat. Bagaimana denganmu? Namaku Chen Xiang. Juga bekerja di Bekas Institut Barat keempat. Aku tidak punya teman di istana ini. Kita akan menjadi teman mulai sekarang. Oke. Suara apa itu? Ayo kita lihat. Wow, salju turun. Cepat pergi. Hahaha. Cepatlah. Hahaha, lewat sini. Bagaimana? Oke. Tidakkah dia kedinginan memakai sedikit pakaian? Pelayan baru saja lewat. Bagus, sangat bagus. Hei, kamu baru di sini? Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di musim semi amati ini? Kemarilah dan berlari. Oh kakak cantik, maafkan aku. Aku salah. Jangan semakin jauh. Dia memohon padamu. Jangan halangi calon permaisuri bertemu dengan kaisar. Kalau tidak, aku akan membencimu di masa depan. Tarik dia keluar dan putung. Calon permaisuri. Iya tuanku. Aku sudah menjual informasi keberadaan kaisar padanya sejak lama. Dia menari di sana menunggu kedatangan kaisar. Jika kaisar tertarik padanya, bukankah dia calon permaisuri? Bagaimana jika kamu tidak suka? Kalau begitu aku tidak tahu. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Hari ini, aku punya 2 kata untukmu. Ini akhirnya. Ada beberapa aturan buruk di Istana Tahun Baru. Inilah yang terjadi. Ayo, ini bukan urusanmu. Pergi bekerja. Tunggu. Aku nggak bisa makan banyak. Kalau nggak nanti nggak bisa melayani Tuan dengan baik, tahu? Tahu. Hei. Kasih hehe. Hahaha. Hahaha. Gahar, datang. Ikut aku 123. Hahaha. Gaharu kilap. Kamu Hei, jangan gerak. Oke. Haha, aku cantik nggak? Haha? Gimana kamu bisa gambar kayak gini? Ya hati-hati jangan sampai tante aku lihat. Kamu mau aku gambar juga? Hahaha. Berhenti untukku. Cepat sekali waktu berlalu. Kita sudah di istana selama 7 tahun. Pilihan meninggalkan istana pada USIA. Kita akan keluar dari sini dalam 5 tahun.
25 tahun terlalu tua untuk meninggalkan istana. Jangan rampok. Berhenti merampok, ada berita. Ada berita. Ayo aku juga mau, aku juga mau. Yang merah ini menunjukkan keberadaan para saudara. Mobil. 3 mobil mulai. Yang biru ini menunjukkan keberadaan sang pangeran. 10 mobil. Wah, yang kuning ini luar biasa. Ini adalah kursi baru kaisar. 30 mobil. Hei. Aku sudah menontonnya seharian dan masih belum puas, nggak bisa puas. Kamu pikir saudara-saudaraku akan ngapain kalau lihat aku? Cium kamu. Terus peluk kamu lagi, haha. Haha. Terus cium kamu lagi. Malu banget. Haha. Oke. Agar Wotham, apakah kamu pernah dipeluk atau dicium oleh seorang pria? Tidak, tentu saja tidak. Saya juga tidak. Ceritakan padaku bagaimana rasanya. Tidak terasa seperti apa-apa. Bagaimana perasaanmu? Kamu telah membakar wajahku dengan rouge. Biarkan aku mencium lagi, oke? Biarkan aku mencium lagi. Agarwot, apakah kamu tahu? Pria dan wanita sebenarnya berbeda. Bagaimana perbedaannya? Apa kamu ingin tahu? Aku akan memberitahumu. Hahaha. Kamu terlalu banyak berpikir ya. Masih belum tidur. Hati-hati jangan sampai merusak barang. Aku benar-benar tidak mengatakan, aduh halo. Apa yang kamu lakukan? Betapa ributnya. Ini semua adalah kaligrafi dan lukisan selebriti. Siapa yang sanggup merusaknya? Layani dengan baik. Apakah itu Chun Sheng? Chun Sheng. Ini dia. Perutku sakit. Aku pergi ke toilet. Aku kamu pergi. Membantu sakit. Pergi. Bintang pagi. Hei, datang dan lihat. Siang, apa yang kamu lihat? Aku sangat bodoh memanggil kalian semua. Siapa ini? Seandainya dia bisa melihatku. Kamu pasti bertanya-tanya, siapa yang ada dalam lukisanku? Dia bukan orang lain, dia adalah saudara ke-13, anak sulung Kaisar Yin Xiang. Kaisar sangat mencintai anaknya, karena dia tidak hanya mahir dalam piano catur kaligrafi dan lukisan, bahkan berkuda pun sangat baik. Kecenya tahun lalu, Kaisar membawa saudara ke-13 ke Nanyuan untuk berburu tiba-tiba. Berkendara. Apa yang salah? Hei Siang, ada apa denganmu? Kenapa kamu berteriak? Kaharu. D'Angelo. Hahaha. Mila. Oke, pergi bekerja. Hei. Kerja. Hei. UPS. Pangeran belakangan ini sering melakukan kesalahan. Bahkan para menteri mulai beralih ke 8 lama 9 lama, dan yang lainnya. Kamu tahu kan orang-orang ini ambisius. Kalau posisi pangeran berubah, aku khawatir ini akan mengguncang pondasi negara. APA yang kamu cekatkan. Aku punya saudara di sini. Paling-paling kita lawan dia satu persatu. HMPH.
Hei, Kamu baik-baik saja? lihat saudara 13. Apakah kamu mendengar sesuatu tadi? Saudara keempat jangan melihatnya seperti itu. Kamu lihat dia ketakutan. Ayo ayo. Gaharu kaca. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu akan pergi ke ruang belajar malam ini? Aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. John Shou memberitahuku. Saudara Jiu akan melewati Taman Kekaisaran hari ini. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Jadi aku ingin kamu membawaku ke jaga malam. Itu tidak baik. Ya kenapa tidak baik? Aku? Maksudku semua orang di istilah melakukan pekerjaan mereka. Kalau ketahuan kamu bisa dipenggalkan? Tidak ada yang pergi ke ruang belajar malam hari. Jadi meskipun aku ketahuan aku masih punya ini. Apa gunanya itu? Nanti kamu bisa bawa ini bersamamu. Tifus tidak bisa meniup. Aku tidak percaya. Beberapa orang mengambil risiko terinfeksi untuk mengejar masalah ini. Oke. Semua saudari, apakah kalian tega melihatku begadang sampai aku meninggalkan istana di usia 25? Tidak ada pria yang menginginkan. Dan kemudian mati sendirian. Baiklah. Hei, aku tahu kamu akan berjanji padaku. Jangan khawatir. Tunggu aku menjadi terkenal di masa depan. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kak Jujiu. Hamba terkutuk. Tolong tenang Kak Jiu. Kak Jiu. Bajumu basah? Tolong minta pelayan untuk melepas baju basahmu, agar tidak masuk angin. Kak 9 jangan salah paham. Hamba hanya ingin minta Kak Jiu memberi saya jalan untuk hidup. Pelayan pergi ke istana urusan dalam untuk meminta papan. Berhenti. Ah, Siapa kamu? Kak 13. Hamba melihat kakak ke-13. Mengapa kamu memakai kerudung? Hamba menderita kedinginan. Takut menulari orang lain. Ayo bantu saya menangkap kupu-kupu. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu merasa gelap di sini? Dan betapa indahnya kupu-kupu terbang seperti ini. Bebas? Jika kamu mengurung mereka, saya mungkin mati malam ini. Siapa yang memberitahumu itu? Enyang.
Apakah kamu tahu tempat ini? Ini adalah istriku. Tempat di mana Selir Min tinggal sebelum kematiannya. Saya masih sangat muda ketika dia masih hidup. Setiap kali dia lewat di sini, ada kupu-kupu di seluruh langit mengikutinya. Seperti Dewi turun dari surga. Sejak kematiannya, aku membayangkan kupu-kupu terbang berkelompok. Hari ini adalah ulang tahunnya. Dia pasti akan kembali untuk melihat. Ah. Anak aku tidak butuh. Aku tidak butuh. Ayo kita mulai. Ah, pria kurus yang tampan. Tuhan, bagaimana kau melakukannya? Oh sayang. Tidak apa-apa. Jika ibuku melihat kupu-kupu terbang berkelompok, dia akan sangat bahagia. Oh, terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak. Ah. Aku? Hei, siapa namamu? Aku? Dulu ada kandang di sini. Aku akan memberitahumu. Aku kehilangan anting di sini. Ah, Aku melihatmu saat masih kecil. Biarkan aku melihat penampilanmu. Lihat jahitannya. Seperti gambar. Kau bisa lihat betapa pintarnya master ini. Old 13, kau punya mata yang tajam. Kontubine bercanda. Menantu belum pernah melihat penampilan gadis ini. Aku bahkan tidak tahu di istana mana dia bekerja. Aku berani meminta permaisuri untuk mencari seseorang. Tolong jangan tersinggung. Kalian berdua memiliki takdir. Benar-benar ditanam di kehidupan sebelumnya. Jadi aku dengar. Kau ada di sana lagi tadi malam. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan gadis itu. Putri Shiede. Cepat! Ini harus diajarkan olehku.
Kau berjanji padaku setelah kau kembali. Segera beritahu Zonggren Mansion untuk membawaku pergi. Mengapa kau belum percaya? Dan kau tahu kenapa? Apakah kau tidak berencana? Apa maksudmu? Pembantu. Itu tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tidak kau cekat aku akan pergi ke Zonggren Mansion untuk Untuk menentangmu. dia. Biarkan kau menuntut. Aku akan memberitahu mereka nanti. Kau merayu pangeran. Kau pikir mereka percaya padaku. Aku masih percaya padamu. Hei, Hahaha. Lepaskan. Lepaskan. hidup ini sangat indah. Lihat malam ini. Biarkan saudara ke-13 menyukainya. Ya, lihat ikan mas yang dibordir pada sapu tangan ini. Bisakah itu cocok dengan peoni? Sungguh palsu. Dua saudari. Bisakah kau tunjukkan lukisan di tanganmu padaku? Kenapa kau? Tidak siapa aku. Setelah aku masuk rumah kau, menarikku berputar-putar. Aku akan muntah. Aku lihat kau masih ingin muntah. Hei. Hei hei ayo ayo. Apa yang kau lakukan? Hamba Chun Shou memberi hormat pada Tuan Chen Xiang. Kau bangun. Hahaha. Biar aku tanya sesuatu. Apa kau membawa Liuli ke jaga malam tadi malam? Apa kau bertemu saudara ke-13? Bagaimana kau tahu? Aduh benar-benar kau. Biar aku beritahu sesuatu. Hamba mengucapkan selamat padamu. Saudara ketiga belas men-kari-kari, kau di seluruh istana. APA kau akan terbang ke dahan dan menjadi phoenix. Itu sebuah berkah. Dan kau tahu apa? Jika kau menjadi tuan. Kamu tidak bisa lupa bahwa aku adalah budakmu. Hei hei hei. Ayo pergi. Mau berpakaian kemana? Berpakaian dan pergi menemui Sumaima? Hei 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 hahaha. Hei Gaharu. Gaharu kamu tahu tidak? Jaga malam kemarin diambil oleh kakak 13. Selir sudah merujuk pada pernikahan. Biarkan dia pergi ke Shufangzhai untuk belajar aturan. Ini datang. Pasti Fujin 13. Bisakah aku bicara denganmu sendirian? Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu marah. Salahkan aku karena merampasmu. Tapi aku juga harus. Selir tiba-tiba menanyakan aku pertanyaan. Menanyakan aku apakah aku adalah orang yang berjaga malam kemarin. Bisakah aku bilang tidak? Jika aku bilang tidak, itu dosa kehilangan kepalamu. Tidak masalah jika aku mati. Tapi bagaimana aku bisa melibatkanmu? Jika kamu tidak mau memaafkanku, maka aku akan berlari dan mati di depanmu. Chen Xiang jangan khawatir. Selir sudah berjanji padaku. Biarkan kamu pergi ke Shufangzhai dan menjadi pelayan pribadiku. Kita akan bersama di masa depan. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Perpisahan. Aku sudah membersihkan di sini.
Salam kepada para gadis. Hormat kepada gadis. Bangun. Bagaimana? Jika aku lupa aturan nanti, ingat untuk mengingatkanku. Temui kakak 13. Tidak perlu sopan. Jadi kamu terlihat seperti ini? Kakak 13, Selirde masih menunggu kita. Berlutut. Terima kasih untuk tempat dudukmu. Terima kasih permaisuri. Mulai sekarang istana akan seperti rumah. Apa yang kurang? Cukup beritahu Ben Gong. Istana ini akan memutuskan untukmu. Terima kasih permaisuri. Ini adalah pakaian yang saya sulam sebelum meninggalkan kabinet. Belum. Masuk ke istana. Saya pikir kamu sangat cocok. Ayo. Pakai itu untuk saya lihat, ya? Oh sayang. Simpan itu. Simpan itu. Turun-turun. Aduh. Saya dengar. Gadis Liuli sebenarnya berasal dari keluarga berlapis. Wajar jika dia tidak terbiasa memakai dasar pot bunga kita. Aturan istana ini. Tapi belajar dengan tekun. Ada begitu banyak aturan di istana. Tunggu sampai gadis Liuli selesai belajar. Saya takut rambut saya sudah putih. Hahaha. Jika ingin terkenal. Menderita setelah menang. Oh sayang. Ah sakit tidak? Tidak sakit tante. Bagus semangat. Hei, tunggu sebentar. Berhenti. Bukan yang di sebelahmu. Apakah kamu pelayan istana Liuli? Oke. Ayo. Apa ini? Ini adalah dunia luar. Dunia luar. Kemarilah. Oke. Saya tidak tahu apa yang disukai tuanmu. Jadi saya membuat beberapa kue. Tolong bantu saya memilah. Tuan kami tidak pilih-pilih makanan. Dia suka makan apa saja. Kakak 13, jika kamu baik-baik saja, para budak akan mundur dulu. Berhenti. Berbalik. Kemarilah. Ambil satu gigitan. Ambil satu gigitan. Enak tidak? Oh, itu hebat. Sini ambil satu lagi. Oke. Wanginya enak tidak? UPS itu hebat. Kemarilah, ada tang kue manis. Ada ubi ungu dan kue keriting. Makan lebih banyak. Coba rasakan mana yang paling enak. Ayo pergi. Selirde ada di sini. Berjalan lurus di bawah kakimu. Datang ke potongan terakhir. Aku tidak bisa memakannya. Kalau kamu tidak bisa memakannya, anak perempuan kita pasti suka. Anak perempuan kita pasti suka. Biar aku tuangkan teh untukmu. Kamu sangat baik kepada anak perempuan kita yang bercahaya. Aku sebenarnya tidak tahu kenapa. TAPI. Aku selalu berpikir, dia berbeda dari perempuan lain. Setiap kali aku memikirkan malam itu, aku sangat senang. Malam itu dia tidak hanya menyelamatkan kupu-kupu, tapi juga menyelamatkan hatiku. Sebenarnya malam itu, Oke.
Kakak ke-13, aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. HMPH. Kalau aku jadi kamu, aku akan ceritakan semuanya. Kamu bilang dia bercahaya. Dia bisa mati untuk kemuliaan dan kekayaan Li Daitao. Apa yang kamu khawatirkan dengan dia? Apa kekhawatiranmu? Berhenti bicara. Mungkin aku tidak akan bisa. Kenapa kamu membawaku ke sini? Hei, hei. Ah. Ibu? Apa masalahmu? Aku takut. Oh. Churan, turun. Untungnya aku mencobanya denganmu. Kalau yang naik kuda hari ini Liu Li, dia pasti marah sama aku. Aku beneran gak tahu gimana ngomong sama dia. Hei. Kamu baik-baik aja? Gadis cendana. Jujur aja, aku ini orangnya kasar. Aku besar di camp militer. Jadi aku nggak ngerti apa yang disukai cewek. Ada apa? Budak cendana. Aku bilang apa? Oke, cendana. Beneran? Haha. Oke gadis cendana. Aku mau kamu engagerin aku. Gimana caranya biar Liu Li suka sama aku? Sebenarnya cewek itu sama aja. Mereka terlihat pendiam di luar, tapi sebenarnya mereka pengen disakiti dan dicintai. Mereka pengen dipeluk erat-erat. Dan ini yang penting. Kamu harus lihat dia dengan penuh kasih sayang. Bilang aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Terlalu kasar. Cewek nggak suka yang kayak gitu. Aku suka sama kamu. Hei hei hei. Ada apa? Terlalu palsu. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Gimana tadi? Oke. Hei hei Lanjutin. Lanjutin. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Adik ke-13 ini benar-benar romantis belakangan ini. Shu Fangzhai menyembunyikan sebuah. Ini membawa yang lain. Bagaimana seperti kita? Sepenjang hari untuk urusan negara. Itu sibuk. Kamu bilang ini. Hei. Itu hal yang bagus Bagus. Sekarang pangeran terikat sangat erat. Semuanya rapat. Untuk menemukan terobosan mereka. Hanya di sini. Ayo. Aishe. Siapa? Bukankah kamu bilang tidak ada yang boleh masuk? Saya di sini untuk melayani Nona. Hahaha. Saya. Seorang wanita yang kamu tinggalkan. Tidak bisa memberikan jalan untuk hidup. Ini datang nonanya. Kamu suka? Hei. Sayangnya saya sudah menjadi anggota adik ke-13. Dia bukan kaisar. Ketika kaisar meninggal. Bukankah dia hanya seorang pangeran? Kamu juga bukan. Nona, kenapa kamu di sini menunggu kamu? Kamu sangat cantik hari ini. Ceritakan padaku, apakah kamu bersenang-senang dengan adik ke-13? Oke. Kamu juga tahu bahwa kamu adalah seorang budak. Lalu berani menggoda adik ke-13 di belakangku. Berani sekali kamu. Adik ke-13, tanya saja pelayan apa yang kamu suka. Takut menabrakmu. Benarkah? Lalu apakah saya masih harus berterima kasih padamu? Hal-hal telah menjadi seperti ini. Apa yang akan berubah? Jangan lihat adik ke-13 lagi mulai hari ini.
Kalau tidak, huh, Chun Xiao, kami bertiga tumbuh bersama. Dia punya hubungan terbaik denganmu. Aku selalu suka berkelahi untukmu. Bagaimana kalau kamu melakukan kesalahan di masa depan dia akan dihukum? Hahaha. Lihat saudara ke-13. Hei, aku sedang mencari kamu. Apakah kamu ada waktu hari ini? Tidak, Bagaimana dengan besok? bukan besok, bukan nanti. Hei. Ayo pergi. Jatuh? Yah baru sebulan. Tidak buruk bisa berlatih seperti ini. Permaisuri, bagaimana ini baik? Di mana kamu minum sup yang dimasak oleh Liuli sendiri tahun ini? Sudah jauh lebih baik. Liuli, resep apa yang kamu gunakan untuk sup ini? Aku pikir ini bagus. Aku ingin tabib kerajaan melihatnya juga. Apakah ini rahasia yang tidak terungkap? Karena Selirde sudah bicara Liuli. Ambil saja resep rahasianya. Kamu lihat, baru saja dia terlihat sangat berbakti. Sekarang sebuah resep tidak akan mengeluarkannya. Apa yang tidak bisa dikatakan? Sang permaisuri, kamu salah paham. Kami para gadis tidak seperti itu. Ini adalah pengampunan untuk permaisuri. Liuli melihat resep kuno memotong daging untuk memberi makan. Hei, bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Seberapa menyakitkan ini? Tidak sakit, sungguh tidak sakit. Itu anak yang baik. Aku berhutang banyak padamu. Sulit bagimu untuk berbakti. Aku benar-benar tersentuh. Jika kamu membutuhkan apapun, aku sangat berterima kasih pada Selirde. Ini adalah sedikit pemikiran dari generasi muda. Mengapa berterima kasih? Chen Xiang rawat baik-baik gadis itu untukku. Ya? Oke. Kamu tidak memotong daging itu di tanganmu. Seberapa sakit itu? Aku tidak sebodoh itu. Akting lengkap. Tidakkah kamu tahu? Kamu melakukannya dan ketahuan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Apakah mereka akan membunuhku? Oke, Kamu bisa melakukannya sekarang. apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan gadis itu. Gadis 10? Siapa pria itu? Apa kamu buta? Bukankah aku bilang tidak ada yang boleh masuk? Kenapa kamu masih menabrakku? Kakak 13 mencari kamu. Budak-budak mundur. Hei Gaharu. Bagaimanapun juga, mari kita semua jadi saudari. Kamu tidak boleh bicara omong kosong di depan kakak 13. Oke? Cepat tulis. Aku janji pada Selirde, salin sutra berlian ini untuknya sebelum matahari terbenam. Ini teh yang Selirde berikan padaku. Aku membuatnya khusus untukmu. Aku rindu masa bebas dulu. Ingat saat kita menghancurkan semangka. Bahagianya. Kakak 13 juga. Bunga bisa dipetik langsung.
Jangan tunggu sampai tidak ada bunga dan ranting patah. Lihat kakak 13. Hei, jangan terlalu sopan. Bangun. Kakak 13, harusnya kamu pergi ke pagi sekarang. Kenapa kamu datang ke Shufangsai? Aku harus bertanya padamu. Kamu menulis ini padaku pagi-pagi. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Yang ingin kukatakan padamu adalah, jangan berpikir terlalu banyak. Aku akan menikahimu. Ya mereka. Oke aku. Sudah pagi. Sampai jumpa nanti. Ya? Jangan menunggu bunga atau ranting patah. Apakah kamu ingin memberitahu kakak 13? Bungaku sudah dipetik. Biarkan dia memetik bungamu ya. Kamu hanya seorang pelayan kecil. Ingin merampokku. Apakah kamu layak? Aku tidak layak. Tapi kakak 13 adalah orang baik. Tolong jujur padanya. Hei, biarkan aku memikirkannya. Bagaimana aku harus menghukummu? Selamat ulang tahun musim semi. Eunuch itu sepertinya sekarat. Tidak ada yang berhubungan dengannya. Tolong selamatkan nyawanya. Jangan memohon padaku, mohonlah pada dirimu sendiri. Jika kamu bertanya pada kakak 13, akan menjodohkanmu dengan Chunshou sebagai makanan, maka aku tidak bisa tidak membiarkan pengantin pria pergi di malam pernikahan. Pikirkan sendiri. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu memikirkannya terlalu lama, aku khawatir meskipun aku membiarkannya keluar, kamu harus pergi ke Istana Yama untuk mencarinya juga. Hei Saipa. Berhenti. Berhenti. Kenapa kamu di sini? Pelayan ingin bertanya satu hal pada kakak 13. Kamu bilang, Aku ingin menikahi Chunshou. apa kamu bercanda? Oke, aku janji padamu. Gadis-gadis menyukainya. Air panas sudah siap. Kamu masuk dan mandi, ganti pakaian bersih. Setidaknya itu pernikahan. Aku tidak akan melibatkanmu lagi. Kamu biarkan aku mati. Apa yang terjadi? Kamu hidup, aku masih harus merawatmu. Dan alasan untuk terus melanjutkan kamu mati. Aku bahkan tidak punya alasan untuk hidup lagi. Maaf. Jika bukan untuk melindungiku, kamu bisa melaporkan Liuli sekarang. Kamu bisa bersama saudara ke-13. Itu tidak benar. Saudara ke-13 awalnya menerima Liuli. Mungkin itu hanya sentuhan yang kubawakan untuknya. Tapi sudah lama sekali, Liuli sudah tertanam dalam di hatinya. Mengapa aku harus repot-repot? Aku tidak punya tenaga untuk bergerak lagi. Takdir mengikat kita bersama. Mari kita terima saja.
Agarwot, saudara ke-18 sudah tiada. Tidak ada acara bahagia yang diizinkan di istana. Bibi Changshun memintaku untuk memberitahumu. Pernikahanmu dengan Chunshou harus ditunda. Kemana semua saudaramu pergi? Dia tidak muncul sampai dia sakit. Seperti apa rasa kekeluargaan ini? Pangeran, apa yang kamu lakukan saat aku menyampaikannya padamu? Oh, aku tidak melakukan hal serius pada awalnya. Surili terlihat seperti saudara dan saudara yang panas. Emosi semuanya akting untuk kulihat. Kaisar Ama, menantu tahu bahwa saudara ke-18 menyukai benda ini. Jadi aku melakukannya sepanjang malam. Masih tidak bisa membuatnya melihatnya. Tolong minta Kaisar Ama membantu menantu membawanya ke saudara ke-18. Baik. Atau kamu punya hati? Ayo pergi. Ikutlah denganku ke Ageso. Kamu berikan sendiri padanya. Akan tahu. Ini. Kaisar berlayar. Itu membuatku tertekan. Baik. Anggur tua. Turun 8 derajat hei. Hahaha. Tuan terima kasih. Kamu mencari siapa? Apa yang dilakukan orang itu bersamamu tadi? Tamu itu juga datang untuk belajar drama. Dia bilang ayahnya sedang tidak mood belakangan ini. Aku ingin belajar drama yang seru. Biar ayahnya senang. Aku juga mau belajar drama darimu. Belajar yang terbaik. Yang penting lebih baik dari dia. Kasih tahu semua orang. Kecuali nyanyi dan menari di istana tidak boleh. Tidak boleh pakai baju bagus di luar. Bahkan lampu merah pun tidak boleh. Salin kitab suci Buddha 100 kali di setiap istana. Berdoa untuk adik ke-18. Hahaha. Aku adalah Sang Mahasakti. Anak-anak ikut aku bikin onar di surga. Onar di surga. Hahaha. Siapa yang berani sekali? Kamu tidak mendengar kata-kataku ya? Hui Huang Amma adalah seorang putra. Pangeran, putra yang syuting adegan ini. Aku belum tidur beberapa malam. Kaisar Ama, kamu suka tidak? Kamu. Dasar brengsek. Sang Kaisar berlayar. Kaisar Amma bilang. Dia bahkan bisa membahayakan nyawa saudaranya sendiri. Bisakah kamu masih mengurus keselamatan rakyat dunia? Jadi dia bersikeras bahwa sang pangeran harus dicopot. Berapa kali aku sudah bilang ke pangeran ini untuk menerimanya. Menyerah. Tapi dia tidak mau dengar. Menurut sang pangeran, kakak Jiu menjebaknya. Kamu pikir Huang Amma akan percaya? Aku pikir aku akan mendukung pangeran brengsek seperti ini. Bisa mencapai ambisi politik kita. Membuka jalan terang untuk rakyat dunia. Sekarang tampaknya tidak ada harapan sama sekali. Kakak keempat,
Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Aku adalah Selir, guru yang tidak dikenal. Lagi pula Kaisar Amma juga tidak terlalu puas dengan kita. Kalau begitu kamu tidak bisa biarkan Situa 8, Situa 9, dan yang lainnya terlalu Hanya banyak karena mereka juga saudara ke-13. Kaisar Amma belakangan ini bertingkah aneh. Pada hari kematian ibumu kamu pergi ke Istana Yanxi. Kaisar Amma sangat tidak senang saat mengetahuinya. Kudengar, dia mencari seseorang untuk menutup Istana Yanxi. Kakak keempat. Pernahkah kamu mendengar tentang laci kamar atas? Besok Kaisar Amma akan berburu di Nanyuan. Aku mengelilinginya dengan pasukan. Mempertaruhkan nyawa untuk memberi nasihat. Niang. Perjalanan ini bukan hanya untuk sang pangeran. Aku percaya kamu akan mengerti aku. Benarkan? Membuatku ketakutan. Kaca. Jika aku bukan saudara ke-13. Jika aku tidak punya apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan? Selir. Orang yang menyukaimu, bukan identitasmu. Oke, aku tidak salah tentang orangnya. Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu? Jangan menakuti Selir. Ayo pergi. Sang pangeran dirugikan. Aku harus memimpin pasukan untuk mengelilingi Kaisar Amma besok. Barkan dia pergi ke jalan untukku. Ah, Aku tahu semuanya berbahaya. Mungkin kamu akan khawatir tentang hidupmu. Jadi aku harus datang dan memberitahumu. Sekarang dengarkan. Jika aku ada urusan besok, kamu pergi dari istana sendiri. Kamu pergi ke Selirde. Kamu baik padanya. Dia pasti akan membantumu. Apa yang kamu katakan benar? Saudara ke-13 ingin bertindak terhadap Kaisar Amma. tentu saja. Kasus pertama besok. Sempurna. Siapa? Gaharu, Selir 11 telah datang untuk melapor. uhu, Hari ini cerah. Hari yang baik untuk berburu. Saya sangat senang. Kalian berdua, juga Mahir Dalam, berkuda dan menembak seharusnya tampil baik hari ini. Jangan mengecewakan saya. 13 mm. Saya khawatir. Ya. Oke. Ayo kita lakukan. BMW saya datang. Lau Jiu kamu halang dari kiri. Ya. 13 dan yang lain ikut saya dari depan.
Ah, Kaisar Ama. Kaisar Amar. Menteri membuat keputusan ini. Kakak 13. Yin Xiang halang kendaraan suci. Berniat memberontak. Masuk ke lingkungan istana Zongren. Dilarang. Pasca pengadilan Qin. Kakak 9. Sekarang keadaan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Yah yang ini. Kamu tidak boleh membongkar jembatan setelah menyeberangi sungai. Anggap saya bodoh. Jika saya terlibat, kamu tidak akan senang. Apa maksudmu? Berita dari kakak 13. Saya membuat salinan serta memberikannya padamu. Itu diselipkan dalam kitab suci Buddha Permaisuri De. Kamu tahu bahwa selir De selalu yang paling taat. Bahkan jika dia tidak melihatnya hari ini, saya akan melihatmu besok juga. Ahahaha. Hei wanita yang ditinggalkan. Kamu harus memikirkannya. Permaisuri, lihat. Kaisar adalah putra surga. Tidak ada yang hilang. Saya harus memberinya yang berbeda. Boleh saya tunjukkan? Oke. Yang mulia, Kaisar. Selir bisa menarik kupu-kupu dengan tangan kosong. Hasty monster. Monster ini tidak akan dihilangkan. Masalah tak berujung. Kaisar Jiangnan sudah lama mengalami kekeringan. Kata mereka itu kesalahan setan. Tolong segera tangani yang mulia. Negara Kaisar itu penting. Negara Kaisar itu penting. Singkirkan monster itu. Jiangshan Yonggu. Bunuh setan itu. Kaisar menemukan ini dari kamar selir Min. Itu trik kembang api. Maafkan saudara ke-13. Dia selesai. Buta. Di penjara di klan. Hahaha. Aku akan mencarinya. Tidak boleh pergi. Aku tidak mau dan kamu juga tidak mau. Jangan bertingkah menyedihkan. Aku akan memberitahumu. Kamu yang membuatku melakukan ini. Apakah kamu ingin bertemu saudara ke-13? Oke. Aku akan memberimu kesempatan ini. Berjalanlah di sini dengan kaki telanjang. Kamu mendapatkan keinginanmu. Bisa bersama hatimu. Saudara ke-13 cinta telah bertemu.
Uhuh, Seberapa memalukannya itu? Aku harus mentraktirmu minum. Kamu harus buru-buru nanti. Aku harus sial agar orang lain melihatku, bukan? Hahaha. Tolong sabar, tolong sabar. Aku menunggu di luar, kamu panggil aku. Apakah itu kaca? Aku tahu kamu bukan Liuli. Jika itu ke arahku pasti sudah dimakan sekarang. kupu-kupu terbang pergi. Akan datang lagi tahun depan. Dan kamu tahu apa? Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengunjungiku. Aku tidak pernah memimpikannya. Tidak apa-apa. Mama tidak mempermalukanmu kan? Apakah kamu terlibat? Tidak. Tidak. Itu akan baik-baik saja. Matamu. Mataku baik-baik saja. Dia sementara buta. Aku masih baik-baik saja. Aku masih bisa membunuh satu dengan satu pukulan. Tidak apa-apa, kamu harus percaya padaku. Mataku pasti akan sembuh. Karena aku ingin kamu datang dan melihatku setiap hari. Aku harus menunggu sampai mataku sembuh. Orang pertama yang aku lihat adalah kamu. Itu baik-baik saja. Coba saja. Bagaimana? Tidak mencicipinya, hehe. Masih makan? Apakah itu untukmu? Panas-panas menangis, panas menangis. Kamu tidak boleh makan. Kakak, aku mohon, biarkan aku masuk. Berapa kali aku bilang pergi? Bukan kemarin. Kenapa kamu tidak boleh masuk hari ini? Perjalanan kemarin, bukan hari ini. Kakak, aku akan segera keluar. Aku akan mengirim ini masuk. Kamu tidak mau kepala. Aku mau kepalaku. Dokter kerajaan. Dokter kerajaan. Bagaimana kabar saudara ke-13? Apakah dia merasa lebih baik? Biarkan saja aku masuk. Gadis pergi. Tidak ada aturan seperti itu di istana. Tolong, dokter, tolong biarkan aku masuk. Gagal. Tuan. Tuan adalah orang sungguhan. Dia lari. Bisakah aku? Apa kamu sudah siap? Oke. Oke. Ikut aku.
Kaisar adalah tubuh dari 1000 emas. Siapapun yang minum obat dan menusuk jarum harus mencari seseorang untuk mengujinya ribuan kali. Pastikan semuanya baik-baik saja untuk melakukannya. Tutup pintunya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Asalkan kamu bisa membawaku pergi ke Zongren Mansion. Oke. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Masuk ke air. Gaharu, jangan melompat. Gaharu, mengapa kamu melakukan itu? Aku tahu kamu marah padaku. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku sudah melakukan banyak hal gila. Wanginya. Aku mohon. Kamu memaafkanku. Kita masih sama. Kita juga saudara yang baik. Oke? Hahaha. Hahaha. Ah. Ini obat yang bagus. Minum, terima kasih. Ini dia. Hahaha. Kamu di sini. Aku sudah menunggumu lama. Apa maksudmu? Topi putih ini mungkin tidak berharga bagi orang lain, tapi bagi pangeran, dan itu berharga. Raja ditambah putih. Ruangan. Sup ditambah putih. Itu kuning. Hahaha. Apa masalahmu? Aku menunggumu. Mengapa kamu baru datang? Aku ada urusan. Kalau begitu kamu yang pergi. Ah, Ayo pergi. Kamu tahu sudah berapa hari kamu tidak ke sini? Aku pikir kamu sudah mati. aku akan kembali lain hari. Sampai jumpa lain waktu. Gelas. Aku membutuhkanmu sekarang. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Semuanya sudah hilang. Bahkan kamu juga sudah pergi. Mari kita semua pergi. Mari kita semua pergi. Kamu tidak akan kehilangan aku.
Kamu terlihat hebat. Matanya masih belum berfungsi? Dokter kerajaan sekarang datang untuk menusuk jarum setiap hari. Aku yakin itu akan sembuh dalam beberapa hari. Itu bagus belakangan ini, Huang Amma kesehatannya tidak baik. Berbagai macam orang ada di sekitar sini. Aku memutuskan untuk bertarung seperti yang kamu katakan. Kakak keempat kamu adalah bakat dari Jingwei. Seharusnya begitu. Aku hanya khawatir tentangmu. Kakak keempat aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Liu Li sekarang datang menemuiku setiap hari. Shu Fangzhai. Aku tidak tahu, apakah aku harus mengatakan sesuatu. Aku membuat pancake. Aku tidak tahu apakah itu cocok untukmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Maaf? Aku tidak terlalu mengerti. Kakak keempat bilang kamu bersama Lao Jiu. Aku tidak percaya. Aku selalu bertanya-tanya. Kamu adalah milikku. Aku dilarang dan kamu bebas keluar masuk. Ternyata kamu sudah lama bersama kakak Jiu. Jadi setiap kali kamu datang menemuiku, hanya untuk memata-matai kabarku ya? Itu tidak benar. Apa itu? Apakah kamu pikir rencanamu akan berhasil? Apakah kamu pikir kami pria dari keluarga Aisin Gioro bisa dibodohi olehmu? Aku akan memberitahumu apa. Aku tidak pernah menyukaimu. Kau adalah boneka di hatiku. Seperti ini. Seperti wanita di rumah Bordio. Oh, Aku marah. Marah. Ya aku pikir demi kau yang sudah tidur denganku. Tidak peduli padamu. Pergi sekarang. apa yang kau katakan benar? Ya, Apakah aku gelas atau bukan? Kau tidak pernah menyukaiku. tidak. Aku mengerti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kaisar Jiu Age. Kaisar dia. Kunci pintu untukku. Adik ke-9. Bawa pasukan begitu malam. Apa yang kau inginkan? Kaisar Amma Yu meninggal. Aku menunggu pemakaman. Kaisar Amma hanya tidur. Kau sangat memberontak mengatakan hal seperti itu, haha. Siapa yang kau bohongi? Cepat serahkan foto terakhir. Kalau tidak jangan salahkan aku sebagai adik. Sama-sama. Ayo. Bunuh. Kau benar-benar ingin melawan raja ini. Tidak peduli dengan nyawa keluargamu. Jalan-jalan. Jalan. SI Sembilan. Lao Jiu sebenarnya membeli semua 8 jenderal di ibu kota. Sayang kau terlalu jarang. Lupa melindungi keluarga mereka. Raja telah memerintahkan bahan peledak ditanam di rumah mereka. Selama raja ini
melakukan kesalahan. Mereka adalah objek pemakaman. Kenapa kau berdiri di sana? Dia bicara omong kosong. Dan kau percaya itu. Nama dan kekayaan. Kejayaan dan kekayaan. Mengapa demi keselamatan dan kebahagiaan keluargamu? Dipuji atas kesuksesan mereka sendiri. Jika kamu memiliki segalanya, hanya kehilangan orang yang dicintai, apa gunanya hidup? Dia berbohong. Dan apakah kamu percaya itu? Di seluruh kota terlarang ini, ada orang-orang kita. Bunuh dia dan dunia ini milik kita. Sekarang dengarkan ini. Dunia ini, milik kakak Jiu. Aku tidak ingin hidup lagi. Bunuh. Belum cukup kamu membuat masalah. Belum mati apa yang kamu lakukan. Kamu dengarkan. Kakak keempat Yinsen memiliki integritas politik dan kemampuan. Pantas untuk tanggung jawab besar. Dia mewarisi pemerintahan untuk pasukan keempat. Usia Jiu Yinsen memasuki gerbang istana secara pribadi. Partisan. Masuk secara ilegal ke Zhongren Menshan ditangkap dan diadili. Tentang kamu. Kaisar. Kaisar meninggal. Ada seorang pria di belakang kaisar. Anak keempat. Kaisar AMA. Aku tidak mengatakan apa yang harus dilakukan denganmu sebelum aku mati. Menurut hukum King Agung. Penyusup. Dangchu Jiu Clan. Namun kaisar baruku naik tahta. Mengampuni dunia. Masalah ini bisa dihapuskan. Taat padaku seperti biasa. Aku juga bisa memberimu medali emas untuk menghindari kematian. Taat pada Lao Jiu. Belum lagi apakah keluargamu bisa diselamatkan atau tidak. Menurut sifatnya. Apa yang kamu pikirkan? Dia bisa mentolerir kamu. Apakah kamu menyaksikannya memaksa istana dengan matamu sendiri? Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan. Hidup kaisar, hidup. Lepaskan aku. Lepaskan. Kaisar macam apa kamu? Kamu pembohong. Lausan, Lausan, kamu pembohong. Emperor macam apa kamu ini? Lepaskan, lepaskan cucuku. Edikte dunia. Kaisar mati. Kaisar mati. Hidup panjang, hidup panjang. Hidup panjang, hidup panjang. Hidup panjang. Hore. Si GH.
Haha. Dokter istana diberi hadiah atas jasa. Kaisar Xie. Hahaha. Meong, Hahaha. Kudengar mata kakak 13 sudah sembuh. Kaisar juga membebaskannya. bukan urusanku. Maksudku, kamu segera pergi ke kakak 13 sekarang. Kamu bilang padanya. Bilang itu kamu yang merawatnya selama ini. Bukan kaca. Lalu kalian berdua bisa saling mencubit. Tidak langka. Oak Tent, itu hal lain. Aku pergi dulu. Tidak. Kamu bodoh ya. Kamu rumput di tembok. Tangkap kakak 9 dengan satu tangan di kedua sisi. Memegang kakak 13 dengan satu tangan. Sekarang kakak 9 sudah jatuh. Kamu datang dan bilang, ingin menangkap 13. Kakak ya kan? Tidak, Yang Mulia, Anda salah paham. Sang selir sangat tahu kakak 9 punya ambisi serigala. Itu dekat dengannya. Oh benarkah? Itu kaisar yang sebenarnya. Hahaha. Periksa dengan teliti. Kamu sangat diperlukan untuk naik tahtanya Tuan Baru. Selanjutnya. Hei. Berhenti. Berhenti dan kejar aku. Tahan dia. 13 tuan wanita ini mencoba melarikan diri dari istana dengan sia-sia. Kaisar mengatakan dia milikmu. Sesuai keinginanmu. Kamu keluar dulu. Kicau. Gelas. Burung yang baik memilih kayu untuk tempat tinggal. Aku tidak menyalahkanmu karena mengikuti Jiuga. Tapi kamu seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak pernah pergi ke Zhongren Menshan untuk menipu perasaanku. 13 kakak. Apa kamu salah? Aku tidak pernah ke rumah leluhur. Mengapa kamu masih berbohong padaku? Aku janji. Aku benar-benar belum pernah ke sana. Dan istana Yanxi. Bukan aku yang membantumu menarik kupu-kupu. HM? Katakan padaku. Siapa dia? Aku tidak tahu. Katakan. Berikan aku kuda cepat. Berapa keterikatan? Aku akan memberitahumu begitu keluar dari gerbang istana. Hahaha. Siapkan kuda. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Aku masih di kota terlarang. Tidak cukup aman di sini. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakannya? Cium aku, oke? Kamu belum menciumku. Cium aku. Cium aku. Aku akan memberitahumu apa. Aku tidak punya banyak kesabaran. Katakan padaku siapa dia. Santai saja. 13 kakak, jika kamu marah bunuh aku. Tidak ada yang akan memberitahumu. Kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Hahaha, halo. Takut.
Jangan pernah bertanya-tanya siapa dia. Liuli memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia pantas mati. Mengapa kamu melanggar aturan istana dan membakar kertas untuknya? Dia sudah pergi. Seolah-olah dia terbang tertiup angin. Dia adalah saudara perempuanku. Dia adalah orang pertama yang menghangatkanku di istana. Gaharu. Gaharu. Maafkan aku jika kamu memaafkanku. Taman Kekaisaran. Kakak ke-13 sangat penyayang hehe. Tapi dia bilang dia tidak mencintaiku. Lalu apa ini? Seorang kakak bisa melakukan banyak hal untukmu. APA yang IT buktikan bahwa dia mencintaimu. Kenapa dia marah padamu? Bukankah tidak apa-apa jika dia mengabaikanmu? Kenapa dia memasang begitu banyak lampion Kongming? Gaharu. Ada seseorang yang kamu cintai mencintaimu. Sungguh bahagia. Hei, kenapa cuma ada satu? Ini adalah takdir kita berdua. Siapa yang menyuruhmu mengintip? Ayo ya. Gaharu-gaharu. Gadis Gaharu. Kaisar memanggil. Lihatlah kaisar yang lembut dan bermartabat. Cerdas. Tentu saja dia adalah wanita yang baik. Terima kasih kaisar atas pujianmu. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan untuk kakak ke-13. Aku sangat tersentuh. Juga bersyukur. Tapi aku mengundangmu hari ini. Ini tentang memukul bebek Mandarin. Kakakku sudah banyak menderita sejak kecil. Aku sangat merasa banyak hal yang menyesalkan padanya. Jadi begitu aku naik tahta, aku berharap memberinya yang terbaik. Tapi dia terlalu peduli padamu. Apapun yang salah. Aku masih punya banyak hal besar untuk dia tangani. Jika dia punya masalah, tidak bisa dihindari ada kelalaian. Tapi kebahagiaan pribadi, dibandingkan dengan urusan besar dunia, sangat tidak berarti. Kakak ke-13 bukanlah orang biasa. Dia adalah tangan kananku. Dia harus menikahi putri seorang menteri. Membantu saya menjaga hubungan yang baik antara raja dan menteri. Bukan untuk cinta-cinta-cinta. Hilangnya kepercayaan antara saya dan Korea Utara. Sekarang dia tidak tahu siapa kamu. Saya juga memesan, jangan biarkan siapapun menyebutkan semua tentangmu di bawah. Anggap saja sebagai kenangan indah. Sekarang dia menunggumu di Taman Kekaisaran. Kamu tinggal di sini semalam. Tunggu sampai fajar untuk kembali. Budak patuh perintah. Mulai mengemudi. Kaisar berlayar. Percayalah padaku. Aku tidak akan pernah kehilanganmu dalam hidupku. Aku percaya. Seandainya ada bintang jatuh di luar jendela,
agar aku bisa membuat permohonan untuk tetap di sisimu selamanya. Dari hari ini seterusnya, aku membuat permohonan setiap hari. Semoga Tuhan bisa melihatnya. Bodoh? Untukmu, aku lebih memilih menjadi bodoh seumur hidup. Feng Tian membawa Kaisar Zhao, berkata pelayan istana. Zhao Jia Chenxiang, 12 tahun di istana, rajin dan hemat. Sekarang melimpah. Keluar dari istana, hadiah khusus emas 100 tahyo. Untuk menunjukkan kebaikan kerajaan. Hidup panjang, hidup panjang. Hore! Agarwal Kaisar memerintahkan untuk memberi hadiah kepada pelayan istana secara pribadi. Ini pertama kalinya selamat. Sayang Xie. Terima kasih. Apa yang harus diucapkan terima kasih? Oh. Chenxiang mentransfer tahil perak kepada ayah mertuanya. Sebagai balasan atas ajaran ayah mertuanya selama bertahun-tahun. Tidak perlu menyimpannya. Hati-hati. Akan hidup selamanya. Agarwood. Agarwot, Agarwot. Ambil sendiri. Ah, terima kasih banyak. Agarwot belum dihitung untukku. Berhenti bekerja. Bertengkar di sini. Bawa pulang. Cari keluarga baik untuk menikah. Ambil sedikit. Aku tidak mau. Apakah kamu benar-benar pergi? Orang-orang itu bukan manusia. Kaisar juga bukan manusia. Jika dia tidak menghentikanmu, kamu sekarang adalah 13 Fujin. Apa maksudmu? Tidakkah kamu takut dipenggal? Aku ini untuk kebaikanmu. Terkadang dalam hidup harus ada. Jangan selalu memaksakan dalam hidup. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Apa yang sedang kamu sibuk? Bantu aku mengetik. Aku ingin melihat Zhongren Menshah lagi. Gadis cendana. Sejujurnya, aku seharusnya orang yang kasar. Aku besar di kamp militer. Jadi aku tidak mengerti apa yang disukai perempuan. Apa kabar? Buddha Agarwot. Apa yang aku katakan? MMM Cendana. Benarkah? HM. Kamu tidak akan pernah mendapatkan yang kamu inginkan. Aku tidak menginginkannya tapi aku merindukannya. Wah, sudah seperti ini seumur hidup. Kita berpisah jalan. Semua orang menderita. Aku sudah menunggu.
Mengapa begitu? Karena aku pernah melewatkannya sekali. Aku tidak ingin salah untuk kedua kalinya. Apakah kamu yakin apa yang kamu tunggu adalah yang kamu inginkan? Aku bertanya pada diriku sendiri pertanyaan yang sama. Aku lebih suka tinggal di rumah leluhur seumur hidup. Aku lebih suka buta seumur hidup. Setidaknya dengan begitu kamu ada di sampingku. Biarkan aku melihatmu. Kamu adalah pelayan istana Liuli. Aku melihatmu ketika masih kecil. Senang melihatmu. Aku akan selalu bersamamu. Jangan menunggu mataku sembuh. Orang pertama yang aku lihat adalah kamu. Itu kamu. Gaharu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika di istana ini, jika ada yang berani menghalangi kita, yang penting aku akan terbang bersamamu. Kamu tidak percaya padaku. Ingat tempat ini. Nah, disinilah kita pertama kali bertemu. Aku membawamu hari ini. Aku punya hadiah untukmu.